Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26 lebih terhormat daripada penggoda. Rupanya Bianca adalah salah satu dokter di rumah sakit yang sama. Bianca yang melihat Dikta langsung menghadang langkah Dikta. Dikta menghembuskan napas pelan kemudian menyelengkat kaki Bianca sehingga membuat Bianca jatuh ke lantai. Kotak makanan Dikta ikut jatuh di samping Bianca yang membuat Dikta menghentikan langkahnya. "Maaf, aku tidak sengaja. Apakah sakit?" tanya Dikta menunduk sejenak mengambil kotak makanan yang berada di dalam kantong kresek tersebut. Dikta mengambil tangan Bianca kemudian menjejalkan kantong kresek bekas kotak makanannya tadi. "Barangkali kau malu, kau bisa tutupi wajahmu dengan ini." Bisik Dikta kembali berjalan meninggalkan Bianca yang berdecak kesal di sana. Dikta berjalan keluar dari rumah sakit tanpa memperdulikan Bianca. Yang hari ini sudah 3 kali dipermalukan secara hebat oleh Dikta. "Kau kalah lagi Bianca, kalah telak." Seorang pria datang dan membantu Bianca berdiri. "Wanita itu benar-benar menyebalkan, aku membencinya," jawab Bianca membersihkan bagian belakangnya yang tadi menyentuh lantai. Dikta yang sudah tiba di tepi jalan segera memesan taksi online sembari menunggu taksinya datang. Dikta memilih masuk ke dalam sebuah kafe untuk memesan minuman. "Dek, cappuccino milknya 1 ya," ujar Dikta memesan pesanannya. Pelayan tersebut membuatkan pesanan Dikta. Sedangkan Dikta memilih menunggu di depan meja pemesanan sampai seorang pria datang dan melirik Dikta. "Mbak, saya mau bayar," ujar pria tersebut yang membuat pelayan tadi melayani pria tersebut. "Orange juice 2, sekalian sama pesanan Mbak yang itu." Dikta mengangkat alisnya, ia melirik pria tersebut. "Maksudnya apa ya?" Pria tersebut tidak menjawab, dia malah mengedipkan mata ke Dikta yang membuat Dikta tahu modelan pria seperti ini. Setelah membayar, pria tersebut mendatangi seorang wanita yang dari Dikta dengar itu adalah istri pria tersebut. "Mbak, tunggu." Dikta memanggil istri pria tersebut kemudian berjalan mendekatinya. Istri pria itu menatap Dikta yang membuat Dikta mengeluarkan sebuah kartu nama dari tasnya dan menyerahkannya ke istri pria itu. "Saya Dikta Adinata, seorang konsultan pernikahan. Saya rasa Anda perlu bantuan saya," ujar Dikta berjalan meninggalkan istri dari pria tersebut. Pria yang tadi seketika menunduk menyesali perbuatannya, yang membuat istri pria itu segera meminta penjelasan. Dikta berjalan meninggalkan kafe tersebut tanpa mengambil pesanannya karena taksi yang dia pesan sudah datang. Dikta segera masuk ke dalam taksi tersebut dan mendekap erat Atta yang sudah tertidur di dalam gendongannya. Taksi tersebut berjalan, meninggalkan area rumah sakit menuju rumah Mama Reni. Suara notifikasi pesan dari ponsel Dikta berbunyi. Membuat Dikta kembali membuka ponselnya dan mendapati sebuah foto dari nomor Bianca. Foto tersebut memperlihatkan Bianca yang sedang mengobrol dengan Adam. Bukannya cemburu, Dikta malah tersenyum melihat foto itu. Dikta mulai mengetik pesan balasan yang berbunyi, "Semangat ya ngerebutnya,
Kalau berhasil aku traktir kamu babat goreng. Oh iya, lupa bilangin dong ke suami aku, kalau istrinya udah dalam perjalanan pulang. Dikta memencet tombol kirim yang tak lama kemudian tanda centang abu-abu di pesan Dikta berubah menjadi centang biru. Bianca, di mana istri itu lebih terhormat daripada penggoda. Gumam Dikta menaruh kembali ponselnya. Udah diambil, tanya Sean pada Aurel yang baru saja masuk ke mobil. Dikta pesannya banyak banget, belum siap, katanya bakal diantar sore ini. Pulang aja yuk Kak, Mama Reni sendirian di rumah. Jawab Aurel menutup pintu mobil. Sean mengangguk. Masa langsung pulang sih? Kita jalan-jalan aja dulu. Aurel menatap Sean kemudian menatap ke depan. Mau kemana Kak? Kalau kamu maunya kemana? Tanya Sean balik. Aurel tampak berpikir sejenak. Di saat Aurel berpikir, Sean memilih menjalankan mobilnya sembari menanti keputusan dari Aurel. Aku mau ke rumah Ustadz Zaki, jawab Aurel yang membuat Sean mengangkat alisnya. Ngapain? Tanya Sean pada Aurel. Aku mau nanya sesuatu, aku masih bingung dan ada baiknya aku bertanya sama yang ahli. Antarin ya Kak, jawab Aurel tersenyum pada Sean. Emang aku pernah nolak permintaan kamu? Jawab Sean menjalankan mobilnya berbelok menuju arah rumah Ustadz Zaki yang mereka sudah lewati tadi. Tak butuh waktu lama bagi Sean dan Aurel sampai ke rumah Ustadz Zaki. Seperti biasa, Ustadz Zaki selalu berada di teras rumahnya bersama istrinya Tanti. Assalamualaikum, Ustadz. Ujar Sean dan Aurel turun dari mobil dan berjalan ke teras rumah Ustadz Zaki. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Zaki dan istrinya. Calon pengantin datang, ada apa kian kemari? Ayo duduk dulu. Sean dan Aurel tersenyum kemudian duduk di kursi yang ada di hadapan Ustadz Zaki. Mi, buatkanlah dulu minuman untuk tamu kita ini. Bisik Ustadz Zaki pada Tanti yang masih bisa didengar oleh Sean dan Aurel. Tidak usah Ustadz, lagi pula kami hanya sebentar. Tolak Sean disambut anggukan kepala Aurel. Tidak boleh begitu, ujar Tanti yang membuat Ustadz Zaki mengangguk. Ayo bakal diceramahin kalian, ayo Umi ceramahin. Timpal Ustadz Zaki yang membuat Sean dan Aurel terdiam. Memuliakan tamu adalah sebuah keharusan. Tahu gak dulu Rasulullah SAW pernah kedatangan tamu. Padahal satu itu beliau tidak punya makan, tidak punya minum. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah lari ke rumah sahabat-sahabatnya. Bertanya siapa yang punya makanan, biar bisa beliau menjamu tamunya. Betapa pentingnya memuliakan tamu itu. Lanjut Tanti yang membuat Sean dan Aurel tersenyum malu. Ustadz Zaki mengangkat jempol kemudian Tanti masuk ke dalam rumah untuk menyediakan minuman untuk Sean dan Aurel. Jadi apa kian niat kalian? Sean melirik Aurel yang membuat Aurel mengangkat kepalanya. Jadi begini Ustadz, saya kan seorang mualaf, jadi jikalau nanti saya menikah, siapakah yang berhak menjadi wali nikah saya? Yah wali hakim, jawab Ustadz Zaki santai. Sean dan Aurel mengangkat kepala,
karena biasanya Ustadz Zaki selalu menyertakan penjelasan. Abi, kenapa selalu aja bercanda? Ujar Tanti membawa nampan berisi minuman. Silakan diminum dulu. Sean dan Aurel mengangguk kemudian meminum minuman tersebut. Ya udah Umi aja yang jelasin. Jawab Ustadz Zaki mengelus janggut tipisnya. Jadi begini, jika ayah si perempuan yang akan menikah masih berstatus non-muslim sampai prosesi akad nikah akan dilangsungkan, maka dirunutlah orang-orang yang berhak menjadi wali selain ayah. Jelas Tanti yang membuat Aurel menatap dalam. Apa saja urutannya, Mbak? Tanya Aurel. Urutan wali nikah setelah ayah adalah kakek, ayah dari ayah. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman, saudara ayah, dan anak laki-laki dari paman. Jawab Tanti duduk di kursi samping suaminya. Apakah keluarga De Aurel ada yang mualaf? Aurel menggeleng. Kedua orang tua saya anak tunggal, saya pun sama. Kakek dan nenek sudah meninggal, begitupun kedua orang tua saya, Mbak. Tanti menatap Iba Aurel kemudian mengelus pundaknya. Gak apa-apa, apabila dalam urutan tersebut ada yang berhak menjadi wali karena kesamaan agama dan memenuhi semua persyaratan wali, maka ia yang dipilih berdasarkan kedudukan yang paling dekat. Misalnya antara saudara laki-laki kandung dengan paman, yang dipilih untuk menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung. Namun apabila tidak ada satupun yang beragama Islam, maka yang menjadi wali nikahnya adalah hakim. Assalamualaikum. Suara Adam bergema di dalam rumah Mama Reni saat Sean membukakan pintu untuknya. Hari ini Adam tidak mengikuti pengajian kematian Robi karena operasi mendadak yang dia lakukan sampai jam 12 malam. Baru pulang kamu? Tanya Sean memakai seragam lengkapnya. Iya kak, kakak mau ambil shift malam lagi? Tanya Adam balik yang membuat Sean mengangguk. Iya, besok pagi baru pulang. Ini kuncinya pintunya jangan lupa ditutup ya. Kakak berangkat dulu. Assalamualaikum. Jawab Sean berjalan keluar disambut balasan salam dari Adam. Adam masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Dia melepas sepatunya kemudian berjalan masuk ke dalam kamar. Di sana dia melihat Dikta masih terjaga karena menunggu kepulangannya. Assalamualaikum, kamu belum tidur sayang? Tanya Adam menaruh tasnya dan duduk di ranjang. Waalaikumsalam. Dikta tersenyum kemudian langsung memeluk suaminya itu dan mencium pipinya. Belum ngantuk, aku nungguin Mas Adam. Adam tersenyum, dia tahu Dikta berbohong. Yang membuat Adam segera menarik Dikta ke pangkuannya. Mas, besok aku mau nemuin sahabat aku, Gevanya dan Anjani bareng Aurel, Mas izinin gak? Adam mengangguk setuju. Pergi aja sayang, besok Mas libur jadi bisa jagain Akta. Udah makan belum? Tanya Adam pada Dikta. Dikta mengangguk kemudian yang membuat Adam memijat pelan bahu Dikta. Capek gak? Pasti capek seharian ngurusin Akta. Harusnya aku yang nanya gini kan Mas Adam yang kerja. Sana Mas Adam bersih dulu. Udah sholat kan? Tanya Dikta balik.
Adam mengangguk kemudian berdiri. Ia melepas kemeja dan celananya lalu mengambil handuk untuk membersihkan diri di kamar mandi. Bersambung.